Dewan Juri yang terhormat, tim pemerintah menyebut seolah-olah berbagai cara asuh orang tua yang berasal dari sumber-sumber tertentu itu selalu buruk. Padahal, lihat bagaimana kenyataannya di status quo. Anak-anak masih terus berlanjut, tumbuh dan berkembang hingga dewasa tanpa orang tuanya melakukan tes demikian. Mereka juga mengatakan bahwa cara asuh yang salah ini akan berimbas pada si anak di masa depan, di mana ia akan meniru cara asuh orang tuanya yang salah misalkan. Tapi, tim pemerintah melupakan prinsip dasar di mana manusia adalah makhluk yang berkembang sesuai dengan zaman. Bukan hanya prinsip ini saja yang mereka lupakan, mereka juga lupa bahwa seiring berkembangnya zaman, baik itu pemerintah maupun peraturan ataupun hak-hak perlindungan kepada anak itu juga semakin bertambah dan kian banyak. Sehingga hal-hal seperti kekerasan dalam rumah tangga kepada anak-anak misalkan bisa lebih terhindari secara signifikan dengan adanya berbagai regulasi ataupun organisasi yang berpihak dan melindungi si anak dari kekerasan dalam rumah tangga ataupun kekerasan dari orang tuanya sendiri. Sehingga kami merasa bahwa tidak ada masalah yang sesignifikan di status quo seperti yang digambarkan oleh tim pemerintah. Lalu, stance dari kami sudah sangat jelas bahwa tim oposisi merasa bahwa tes kelayakan ini tidak perlu ada sebagai syarat untuk memiliki anak. Tim pemerintah juga mengatakan, orang tua harus punya standar yang layak. Hal yang tidak kami mengerti di sini adalah mengapa harus dari organisasi pemerintah tertentu itu sendiri yang menilai ataupun memberikan kelayakan kepada orang tua ini. Mengapa kita tidak mengesampingkan tes ini dan lebih membebankan kepada mereka, di mana yang mengetahui layak tidaknya untuk menjadi orang tua itu adalah diri mereka sendiri maupun keluarga dan kerabatnya sendiri. Sehingga kami merasa bahwa standar-standar seperti ini bisa kita kesampingkan dan kita lebih mengutamakan untuk bisa meyakinkan ataupun mengevaluasi kembali kepada si individu apakah mereka meyakini keyakinan mereka untuk memiliki anak, baik itu secara mental maupun secara prinsip dari mereka sendiri. Dan jika kita pikir bagaimana dengan orang tua yang terlanjur punya anak atau bayi sebelum mereka bisa melakukan tes ini? Jika seandainya mereka harus mengikuti tes ini dan ternyata mereka gagal, lantas siapa yang akan mengurus anak tersebut untuk sementara? Ataupun jika mereka secara terus-menerus gagal, bagaimana nasib anak ini? Siapa yang akan mengurus mereka? Hal inilah yang belum terjawab di tim pemerintah. Lalu kita akan masuk ke dalam sesi argumen dari tim oposisi, di mana hal yang pertama akan kami bahas di sini adalah tes ini tidak akan diperlukan se-urgent atau seperlu itu. Yang kedua adalah bagaimana status quo akan baik-baik saja tanpa adanya tes seperti ini. Yang pertama, kami merasa bahwa dibanding kita membuat tes kelayakan seperti ini, mengapa tidak memberikan edukasi secara langsung di ranah pendidikannya? Misalkan, kita bisa saja memberikan berbagai pendidikan bagaimana cara kita berlaku sebagai orang tua untuk bisa mengasuh anak, cara kita menyikapi anak-anak misalkan. Karena dengan begitu, semua masyarakat dari mulai kecil ataupun pelajar, ia sudah paham bagaimana cara untuk mengurus dan menyikapi anak dengan pendidikan secara langsung tersebut, ketimbang kita langsung memboboti ketika mereka sudah dewasa, saat ingin mereka ingin menjadi orang tua, dan malah membatasi keinginan mereka untuk memiliki keturunan. Belum lagi, bukankah masalah sebenarnya adalah cara asuh yang salah berawal dari ketidaktahuan, bukan? Ketidaktahuan berarti kualitas pendidikan yang rendah. Maka, agar mereka bisa paham, perlulah pendidikan yang berasal dari media terpercaya atau kualitas pendidikan yang harus kita perbaiki. Nah, dari pendidikan yang sudah baik, maka kualitas manusianya juga pasti akan baik. Yang kedua, poin kedua adalah cara asuh orang tua yang buruk dari pemerintah, dimisalkan yaitu seperti orang tua yang abusive ataupun main fisik. Kami setuju bahwa hal ini salah. Cara asuh yang main fisik seperti ini. Tapi hal yang kami dukung adalah orang tua yang punya cara asuh yang seperti kriteria kritik membangun misalkan, ataupun pemberian hukuman yang juga merupakan tindakan. Nah, pemberian hukuman yang terukur ini merupakan gambaran kepada anak-anak tentang betapa kerasnya dunia sekarang, dunia masyarakat. Dan mengapa?
Karena pada akhirnya dalam tindakan ataupun pemberian hukuman yang terukur tersebut, mereka bisa melihat bahwa bagaimana manusia harus dipacu untuk berkelakuan baik di masyarakat, dan jika mereka tidak berkelakuan baik maka mereka akan diberikan sanksi atau hukuman yang setimpal, sehingga pada akhirnya ini menjadi gambaran bagi mereka sendiri tentang bagaimana mereka akan bisa berpotensi di dunia luar, bagaimana mereka akan berkelakuan di luar, dan hal ini juga akan mendidik mereka secara mental. Lalu untuk menjawab poin kedua, di mana bagaimana status quo akan baik-baik saja, yang pertama adalah anak-anak akan terbebani dengan cara asuh yang beraneka ragam seperti pemberian hukuman, namun mereka akan menjadikan hal ini sebagai motivasi agar mereka bisa menjadi lebih baik. Karena jika mereka tidak bisa melakukan hal yang lebih baik ataupun melakukan hal baik dan malah mereka terus melakukan hal buruk, maka hukuman dan juga ganjaran akan terus bertimpa kepada mereka, dan pada akhirnya mereka bukan akan menjadi seseorang yang baik di mata masyarakat, mereka malah akan dicap masyarakat sebagai orang yang buruk. Dan oleh karenanya pemberian hukuman ini merupakan hal yang baik bagi mereka, ketimbang dengan hanya bermodalkan berbagai nasihat-nasihat lisan yang diberikan dari orang tuanya misalkan. Dan kami merasa dengan pemberian hukuman ini, anak-anak jadi akan lebih bisa untuk berintrospeksi diri. Mereka juga akan bisa melihat bahwa betapa kerasnya dunia sekarang, dan pada akhirnya mereka juga akan terdidik secara tidak langsung. Dan sebagai tambahan, cara asuh yang sama dari orang tuanya belum tentu akan dipakai oleh mereka di masa depan. Karena pada akhirnya kita melihat bahwa ketika kualitas pendidikan mereka sudah diperbaiki, maka kita bisa melihat bahwa mereka pasti juga akan menemukan cara asuh yang lebih baik daripada yang kita pakai sekarang. Karena pada akhirnya ketika pendidikan mereka sudah baik, mereka akan menjadi seseorang yang memang memiliki ilmu ataupun memiliki pengetahuan dasar yang lebih baik dari kita sekarang, dan pada akhirnya mereka menemukan cara asuh yang lebih baik misalkan daripada kita. Dan oleh karenanya cara dari oposisi ini lebih baik dari tim pemerintah yang menggunakan tes tersebut, dan oleh karenanya kami bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.